Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alayna min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nunabbihu, dan kami mengingatkan, ada masaratil warati, atas beberapa ajang kekeliruan fihi di dalamnya. Wahia, adapun masaratul warat, salah satu masaratin adalah 3 masarat. Yaudatu alwahmu fiha, yang keliru apa wahm ilusi, fiha di dalam salah satu masarat. Ada 3 ajang kekeliruan. Al-ghaltatul ula, kekeliruan yang pertama. Innal insana yutliku ismal kubhi ala ma yukhalifu gharadahu. Sesungguhnya manusia menggunakan kata buruk atas sesuatu yang menyalahi keinginannya insan. Apa yang tak sesuai dengan keinginannya disebut qabih. Wa in kana yuwafiqu gharada ghairihi, meskipun ada apa ma yukhalifu, itu sesuai dengan keinginan orang lainnya insan. Min haitsu innahu la yantafitu ila ghairi, di mana sesungguhnya insan itu tidak peduli, tidak menoleh kepada orang lain. Ini adalah jelek, tak sesuai dengan keinginan saya. Tak peduli apakah sesuai dengan keinginan orang lain apa tidak. Fa inna kulla tab'in, sesungguhnya setiap watak orang, mas'ufun bi nafsihi, adalah menyukai dirinya. Mustahkirun li ghairihi, dan meremehkan lainnya. Fayaqdi bil qubhi mutlaqan, maka dia memvonis buruk secara mutlak. Gara-gara tak sesuai dengan seleranya, dia memvonis itu buruk secara mutlak. Wa rubbama yudhifu al-qubha ila dzatis syai'i, dan kadang menyandarkan siapa insan kepada keburukan, disandarkan kepada zatnya sesuatu, yakni zatil qabihi. Wa yaquluh, dan berkata siapa insan, huwa fi nafsihi qabih, huwa adapun syai' fi nafsihi, di dalam adzatnya syai' qabihun, adalah buruk. Sesuatu itu memang dia sendiri adalah buruk. Fayakunu qad qada bi salasati umurin, maka ada siapa insan itu memberikan vonis dengan 3 perkara, menetapkan 3 perkara. Huwa musibun fi wahidin minha, yang mana insan itu adalah benar dalam salah satu minha, dari salah satu umur. Apa yang benar? Wa huwa, adapun wahid, aslul istiqbahi, adalah anggapan buruk itu sendiri. Betul dia menganggap buruk. Wa mukhti'un fi amrayni, dan dia keliru di dalam 2 perkara. Benar dalam 1 perkara, dia keliru di dalam 2 perkara. 2 perkara yang dia keliru itu apa? Ahaduhuma, adapun salah satunya amrayni, idhafatul qubhi ila dzatihi, menyandarkan keburukan kepada zatnya sesuatu. Itu keliru kan? Menyandarkan keburukan kepada zatnya sesuatu, sehingga kubuh itu bersifat dzati. Idza ghafala an kaunihi qabihan li mukhalafati gharadihi, karena dia alpa, ya,
alfa atau tidak sadar adanya qabih itu adalah menjadi qabih lantaran menyalahi keinginannya insan. Dia tidak sadar bahwa dia itu buruk akibat menyalahi seleranya. Sehingga dikatakan qubhu dzatiyun. Wasani adapun yang kedua hukmuhu bil qubhi mutlaqan adalah vonisnya insan memvonis keburukan secara mutlak. Keburukan mutlak, keburukan absolut. Dari mana sumbernya sehingga seseorang memvonis buruk secara mutlak? Wa man sa'ahu adapun sumbernya hukmuhu bil qubhi adalah adamul iltifati ila ghairihi, tiadanya dia menoleh kepada selain dirinya, kepada selain insan. Hanya karena tidak menoleh, tak memperhatikan orang lain. Bal adamul iltifati ila ba'di ahwali nafsihi, bahkan tidak menoleh kepada sebagian keadaan-keadaan dirinya. Fa innahu qad yastahsinu fi ba'dil ahwali aynama yastakbihuhu, karena sesungguhnya insan itu kadang-kadang menganggap baik dalam sebagian kondisi, menganggap baik aynama kepada zatnya sesuatu, yastakbihuhu yang menganggap buruk insanhu kepada amma. Bukan hanya tidak peduli kepada orang lain, tak menoleh kepada orang lain, tapi kadang tidak menoleh kepada keadaan dirinya. Karena kadang-kadang apa yang dianggap baik sekarang, dalam kondisi yang berbeda dia menganggap buruk. Idakhtalafa al-gharadu bila mana telah berbeda apa keinginan, akhirnya memvonis keburukan secara mutlak. Al-ghaltatu as-saniyatu, kesalahan kekeliruan yang kedua. Annama huwa mukhalifun lil gharad fi jami'il ahwali illa fi halatin wahidatin nadiratin qad la yantafitul wahmu ila tilkal halatin nadirati. Annama sesungguhnya sesuatu yang menyalahi selera keinginan pada sebagian kondisi-kondisi di dalam seluruh kondisi, kecuali dalam satu kondisi yang jarang. Qadlayan tafsitul wahmu adalah kadang tidak menoleh apa pikiran lemah ya, ilusi, ila tilkal halati an-nadirati, kepada kondisi yang jarang itu. Ada sesuatu yang hampir dalam seluruh kondisi itu buruk, kecuali dalam satu kondisi yang jarang terjadi. Orang tidak menoleh kepada kondisi yang jarang itu. Bal la yakhturuh bil bali, bahkan tak terlintas apa hal itu di dalam benak pikiran. Tak terlintas apa ma di dalam pikiran. Fayarahu mukhalifan fi kullil ahwali, maka melihat insan kepada ma itu, melihat sebagai sesuatu yang menyalahi keinginan dalam seluruh keadaan. Padahal ada satu kondisi di mana dalam kondisi itu dia tidak buruk. Fayaqdi bil qubhi mutlaqan, maka dia memvonis buruk secara mutlak. Padahal ada halah wahidah nadira. Kenapa dia memvonis buruk secara mutlak? Listilai ahwali qubhi ala qalbihi, karena mendominasinya keadaan-keadaan keburukannya mendominasi atas hatinya, karena hatinya sudah didominasi, dikuasai oleh kondisi buruk.
wa dhahabil halati an-nadirati an dzikrihi, dan hilangnya kondisi yang jarang itu, hilang dari ingatannya insan. Kahukmihi alal kadhibi bi annahu qabihun mutlaqan, seperti memvonisnya insan atas kebohongan bahwa sesungguhnya kadhib adalah buruk secara mutlak. Orang memvonis bahwa kadhib dalam kondisi apapun buruk. Wa ghaflatihi 'alal kadhibi alladhi tustafadu bihi ismatu dami nabiyyin, dan lupanya insan terhadap kebohongan alladhi kadhib tustafadu yang diperoleh bihi dengan ladhi ismatu dami nabiyyin awwaliyin, apa terlindunginya darah seorang nabi atau darah seorang wali. Karena yang namanya kadhib itu terlihat buruk dalam segala keadaan, sehingga dia tidak sadar bahwa ada kadhib yang baik, yaitu kadhib yang bermanfaat melindungi darahnya orang wali atau orang nabi atau orang baik. Wa idza qata bidzabhi mutlaqan, dan bila mana memvonis insan, memvonis keburukan secara mutlak, wastamarrah, dan bertahan siapa insan alaihi atas vonis buruk muddatan dalam suatu waktu, wa takarrara dzalika ala sam'ihi wa lisanihi, dan berulang-ulang apa hal itu, berulang atas pendengarannya dan lisannya, in warasa fi nafsihi, maka tertanam di dalam dirinya, tertanam istiqbahun munaffirun, apa anggapan buruk munaffirun yang menjijikkan. Falau waqa'at tilkal halatu an-nadiratu, maka jikalau terjadi kondisi yang jarang itu, kondisi yang jarang seperti kadhib yang bermanfaat menyelamatkan orang yang baik, wajada fi nafsihi, mendapatkan insan di dalam dirinya mendapatkan nafrotan, akan keengganan, anha daripada hala nadiro itu. Kenapa kok bisa enggan terhadap kondisi yang jarang? Lituli nusuihi alal istiqbahi, nusuwihi alal istiqbahi, karena lamanya dibesarkannya, ditumbuhkannya insan atas anggapan buruk. Karena sejak kecil ya, bertahun-tahun ya, yang namanya kadhib itu buruk. Fa innahu, sesungguhnya istiqbah, anggapan buruk, ulqiya ilaihi, telah disampaikan ilaihi kepada insan mundusiba, sejak kecil, ada sabil ta'dibi wal irsadi, atas jalan ta'dib, pendidikan dan irsad, memberi petunjuk, telah disampaikan atas insan sejak masa kecil, annal kadhiba qabihun, bahwa bohong itu adalah buruk. La yanbaghi an yuqdima alaihi ahadun, yang tak layak berani melakukan alaihi atas kadhib ahadun, siapa seseorang. Akadama yuqdimu, mutaaddinya pakai ala, maknanya berani melakukannya. Karena sudah dicekoki bahwa sejak kecil bahwa kadhib itu buruk, maka seseorang tak berani melakukan. Wala yunabbahu ala husnihi fi ba'dil ahwali, dan tidak diingatkan insan atas baiknya kadhib dalam salah satu kondisi. Kenapa tidak diingatkan bahwa kadhib kadang dalam kondisi tertentu itu baik?
khifatan min an la tastahkima nafratuhu minal kadhibi, karena khawatir Allah tastahkima tidak kuat ya, atau tidak mengakar. Khawatir tidak mengakar, atau dijadikan satu, tidak kuat mengakar. Nafratuhu, apa keengganannya? Enggan alal kadhibi, atas kebohongan. Jangan-jangan lalu tidak menganggap buruk ya. Kalau sudah tidak menganggap buruk, fayuk dima alaihi, maka dia akan berani melakukan kadhib. Wa huwa adapun kadhib qabihun fi aksaril ahwali, adalah jelek atau buruk dalam kebanyakan situasi dan kondisi. Wassama'u fistiwar kan naksi alal hajar, mendengar sesuatu di saat masih kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Fayanwarisu, maka tertanam apa kubhul kadhib, tertanam buruknya bohong, tertanam fi nafsi, di dalam jiwa. Wa yahinnu ila tasdiqi bihi mutlaqan, dan condong insan untuk membenarkan bihi bikubhil kadhib mutlaqan, secara mutlak. Wa huwa sidqun, itu memang benar itu, lakin la alal itlaq, tapi tidak secara mutlak. Bahwa kadhib itu jelek itu memang benar, tapi tidak secara mutlak. Bal fi aksaril ahwali, melainkan dalam kebanyakan kondisi. Fi aksaril ahwal, la fi kullil ahwal. Wa idza lam yakun ala dzikrihi illa aksarul ahwali, dan bila mana tidak ada ialah atas ingatannya insan, kecuali kebanyakan kondisi. Kalau yang teringat dalam pikirannya insan adalah apa yang banyak terjadi itu, fahuwa, maka adapun aksarul ahwal bil idhofati ilaihi, disandarkan kepada orang insan, kullul ahwali, adalah segala keadaan. Maka aksarul ahwal karena itu yang diingat, akhirnya apa yang aksarul ahwal menjadi kullul ahwal. Falidzalika ya'taqiduhu mutlaqan, oleh karena itu meyakini insan kepada kubhul kadhib, jeleknya kebohongan, mutlaqan, secara mutlak. Jadi kesimpulannya tidak ada al-kubhul dzati itu. Kadhib memang buruk, tapi kubhuhu laisa dzatiyan, keburukannya itu bukan dzati. Kalau dzati kan tak mungkin ada kondisi kadhib itu baik ya. Al-ghalatatus sajisatu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka